materi kepada Toro NIM 18/10/11/2022 melaksanakan praktikum tentang peminatan laut dengan tujuan mahasiswa dapat membandingkan peminatan laut secara vertikal maupun horizontal. Laut merupakan perairan yang sangat penting dan sangat berfungsi bagi manusia dengan organisme dan lingkungan lainnya. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu kolom air dan yang kedua kolom dasar. Sedangkan zonasi secara horizontal dibagi menjadi dua, yaitu zonasi granitik dan oseanik. Menggunakan kaligrafia, meteran, kertas PH, patok-patok kayu, termometer, refraktometer, alat tulis, dan buku identifikasi. Laut merupakan perairan yang sangat berfungsi bagi manusia dan organisme lainnya. Lingkungan laut terdiri atas pantai, muara, hingga ke laut. Laut dimulai dari permukaan air hingga ke dasar perairan dengan bermacam tipe kedalaman dalam bentuk geomorfologinya. Pemetakan atau zonasi laut secara vertikal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metakat kolom air dan dasar air. Metakat kolom air adalah bagian perairan di mana terdapat massa air. Semua biota yang hidup di lingkungan laut tetapi tidak hidup di dasar laut, yang dinamakan dengan biota pelagik. Metakat pelagik ini mempunyai batas wilayah yang meluas mulai dari garis pantai sampai wilayah laut. Metakat dasar air adalah perairan atau metakat bentik yang merupakan dasar dari perairan itu sendiri. Secara horizontal, pelagik dibagi menjadi dua, yaitu neritik dan oseanik. Secara vertikal, pelagik dibagi menjadi epipelagik, mesopelagik, batipelagik, dan abyssopelagik. Wilayah ini memiliki cahaya dan suhu dingin dan tekanan air tinggi. Metakat ini juga merupakan lingkungan hidup atau habitat yang paling sederhana. Karena sifat karakteristiknya yang merupakan filter feeder makanan, maka biota yang hidup di lingkungan bentik atau bentos sangat tergantung pada sedimen yang terdapat di dasar laut. Pemetakan laut berdasarkan lingkungan bentik dapat dikelompokkan menjadi beberapa metakat yang memiliki karakteristik biota dan sedimen yang berbeda-beda, yaitu litoral, batial, abisal, dan hadal. Daerah pasang surut juga memiliki pemetakan yang supratidal, intertidal, dan subtidal. Supratidal adalah area pasang surut yang biasanya kering, tapi terkena air laut saat pasang tertinggi. Intertidal yaitu area yang terkena pasang surut, jadi kadang dapat basah atau kering. Metakat subtidal yaitu metakat yang terkena air laut saat pasang surut rendah. Proses dan aktivitas yang ditunjukkan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan serta dasar perairan diperoleh dengan menginterpolasikan patok-patok pengukuran kedalaman tergantung pada skala mode yang hendak dibuat. Pasang surut adalah fenomena naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama pada matahari, bulan, terhadap massa air di bumi. Namun ada pula yang sepakat bahwa pasang surut adalah fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Perkembangan teknologi pemetaan pada saat sekarang ini tidak hanya pada pemetaan wilayah darat saja. Pemetakan wilayah perairan pun sudah sangat berkembang. Adapun metode pemetaan bawah air yang disebut juga sebagai metode pemeruman. Patok-patok pengukuran kedalaman berada pada lajur-lajur pengukuran kedalaman yang disebut sebagai lajur perum. Jarak antar patok-patok fisik perum pada suatu lajur
pemeruman setidaknya sama dengan atau lebih rapat dari interval lajur perum tersebut. Pengukuran kedalaman dilakukan pada patok-patok yang dipilih untuk mewakili keseluruhan daerah yang akan dipetakan. Pada patok-patok tersebut juga dilakukan pengukuran untuk penentuan posisi. Patok-patok tempat dilakukannya pengukuran untuk penentuan posisi dan kedalaman, disebut sebagai titik fix perum. Pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Faktor non-astronomi yang mempengaruhi pusat terutama di perairan semi tertutup seperti teluk adalah bentuk garis pantai dan topografi dasar perairan. Puncak gelombang disebut pasang tinggi dan lembah gelombang disebut dengan pasang rendah. Pada praktikum pemetakan laut dapat saya pelajari tentang lingkungan dan organisme laut dan juga secara vertikal maupun horizontal atau pasang surut tinggi maupun pasang surut rendah.